Halo teman-teman, sebelumnya kenalin gue Adis dari Ilmu Ekonomi 2020. Di sini gue akan bahas soal UAS Mikro 2 tahun 2021-2022. Nah, sebelum kita lanjut ke soalnya, di sini ada petunjuk pengerjaannya. Jadi untuk beberapa angka yang ada di soal ini tuh bakal ngikutin fraksi nama dari fraksi huruf atau nama kalian. Jadi misalnya di sini nama gue Adi Susita, berarti kan nama pertama itu ada 4 huruf, terus nama keduanya itu ada 6 huruf. Nah, totalnya itu 10 huruf. Jadi kalau buat fraksi nama pertamanya berarti tinggal 4 per 10 atau 0,4, terus fraksi nama keduanya karena ada 6 huruf berarti 6 per 10 sama dengan 0,6. Nah, ini bakal kita pakai buat beberapa fungsi di soal selanjutnya. Oke, langsung aja ke soal yang pertama. Di sini diketahui produksi barang perusahaan itu menggunakan dua jenis input. Ada material atau M, terus energi atau E. Dan fungsi produksinya Q sama dengan fungsi dari material dan energi. Di sini ada keterangannya kalau fungsinya continue, strictly increasing, strictly quasi-concave, dan ketika F0 itu nilainya sama dengan 0. Nah, ini beberapa di bawah itu cuma penjelasan aja, tapi kita bisa langsung lanjut ke soalnya. Soal yang poin A, dia nanya berapa produksi maksimal dan minimal dari perusahaan dan berapa jumlah material dan energi yang digunakan untuk setiap kasus dan kasih penjelasannya. Nah, buat produksi maksimal, kita bisa lihat dari yang grafik atau kayak diagram di sebelah sini, yang gambar ini. Gambar di sebelah kanan. Di sini kan ada beberapa range ya. Range-nya itu dari 600 sampai dengan minus 600 gitu. Nah, tapi kalau misalnya fungsi produksi itu kan sebenarnya nggak mungkin nilainya negatif kan untuk hasil produksinya. Dan input yang digunakan juga nggak mungkin negatif. Jadi, eh, fungsi produksi itu paling minimal itu dia akan mulai dari 0. Dan paling maksimalnya itu berapa? Paling maksimalnya berarti di sini angka yang paling tinggi kan 600. Berarti produksi maksimalnya sebesar 600. Jadi kita udah tahu Q maksimum sama Q minimumnya. Q maksimum 600, Q minimumnya 0. Nah, sekarang berapa sih material sama energi yang dipakai untuk di tiap kasus ketika dia produksinya minimum ataupun produksinya maksimum? Kalau untuk produksinya maksimum, ini kan yang warna merah ini. Jadi untuk maksimum itu letak inputnya yang digunakan tuh di sini, yang warna paling merah ini. Nah, ketika di sini berarti kan material yang dipakai itu yang di sumbu horizontal yang paling maksimum yaitu sebesar 10 dan energi yang dipakai sebesar 10 juga. Tuh. Jadi di sini nanti energinya 10, materialnya 10 dan fungsi produksinya jadi maksimal yaitu sebesar 600. Itu untuk kasus yang maksimal. Kalau untuk yang kasus minimal, itu dia ada 3 skenario. Yang pertama, dia bisa minimal kalau misalnya material dan energi yang dipakai itu dua-duanya 0 di sini. Misalnya di titik ini. Di sini kan materialnya itu sama dengan 0 dan energi yang dipakai juga sama dengan 0. Atau bisa juga di titik yang ini. Kalau di titik yang ini, berarti material yang dipakai sebesar 10, energi yang dipakai itu sebesar 0. Bisa juga di sini. Berarti kalau di titik yang ini, material yang dipakai 0, energi yang dipakai sebesar 10. Jadi ketika salah satu input itu 0, maka hasilnya fungsi produksinya akan jadi 0. Jadi di sini kita bisa bikin 3 skenario, M0E0, M0E10, atau M10E sama dengan 0. Itu untuk poin yang pertama. Jadi sebetulnya kalau yang poin pertama itu cukup sampai sini aja, terus bisa juga ditambahin kalau misalnya keterangan kalau fungsi produksi itu pasti bernilai positif. Nah, ini untuk poin yang pertama. Terus kalau buat yang poin B,
Di sini misalnya parameter harga jual produk sama dengan jumlah huruf nama pertama dan kedua. Harga material jumlah huruf nama pertama, harga energi jumlah huruf nama kedua, dan berapa profit dari perusahaan. Dan hitung juga besar profitnya. Nah, kalau ini berarti tadi harga dari material itu kan pakai nama pertama ya. Nama pertama itu 4 huruf, berarti kalau 4 huruf WM-nya sama dengan 4. Terus kalau buat energi itu kan berarti pakai yang nama kedua. Kalau misalnya ada 6 huruf, berarti WE-nya sama dengan 6. Nah, untuk price-nya atau harga dari output-nya, itu penjumlahan nama pertama dan kedua. Kalau di sini berarti 4 plus 6, sama dengan 10. Nah, fungsi profit perusahaan itu kan sama dengan P dikali Q minus cost. Nah, kalau P-nya di sini mau kita masukin 10, terus Q-nya 10Q minus W. Cost-nya itu terdiri dari WM dikali M dikurang WE dikali E. Jadi dikurangi dengan biaya yang dikeluarin buat inputnya berapa. Di sini WM-nya 4 berarti 4M, terus WE-nya 6 berarti 6E. Ini fungsi profitnya. Nah, di sini kan nggak dijelasin sebenarnya profit perusahaan ketika kondisi apa, tapi bisa dimisalin aja kayak misalnya profit perusahaan ketika produksi maksimum. Kenapa kita pakai yang ini? Soalnya buat nyari profit kita butuh Q, butuh M, butuh E. Jadi akan lebih mudah kalau yang udah ada di sini Q-nya berapa, M-nya berapa, E-nya berapa gitu. Misalnya saat Q-nya 600 atau produksinya maksimum, berarti profitnya adalah 10 dikali Q, 10 kali 600, minus WM, WM-nya 4 dikali M-nya 10, dikurangi dengan E. E-nya itu berarti 6 dikali 10. Jadi ini kalau dihitung sebesar 5.900 untuk profit perusahaan. Jadi untuk yang nomor 1 itu, untuk poin A dan poin B udah kejawab. Kita bisa lanjut ke yang soal kedua. Di soal kedua ini diketahui fungsi produksi perusahaan Y sama dengan X1 pangkat alfa, X2 pangkat beta. Nah, di sini alfanya adalah fraksi nama pertama. Tadi fraksi nama pertamanya kan 4/10 atau 0,4. Berarti alfanya 0,4. Untuk betanya berarti tinggal 1 kurang alfa, 1 kurang 0,4 jadi 0,6. Nah, kalau udah pertanyaan di poin pertama, dia tanya berapa fungsi penawarannya, fungsi permintaan input atau input demand function, dan fungsi profit. Dan periksa juga apakah syarat maksimisasi bisa terpenuhi. Nah, untuk nyari ketiga fungsi ini, kita bisa mulai dari rumus maksimisasi profit. Nah, tadi diketahui fungsi Y itu sama dengan X1 pangkat 0,4, X2 pangkat 0,6. Dan fungsi profit itu selalu price dikali quantity dikurang cost. Nah, karena di sini Y itu sebetulnya itu sama aja kayak quantity, makanya fungsi profitnya jadi price dikali Y dikurang C. Price dikali Y-nya bisa disubstitusi dari yang ini, terus dikurangi sama W1X1, W2X2. Nah, kalau udah dimasukin, buat maksimisasi profit kan selalu biasanya pakai turunan pertama atau bisa dibilang first order condition. Berarti kita cari turunan dari delta profit terhadap delta X1. Itu hasilnya nanti harus sama dengan 0. Jadi fungsi yang ini diturunin terhadap X1. Jadinya sama dengan 0,4 PX1 pangkat minus 0,6 dikali X2 pangkat 0,6 minus W1 sama dengan 0. Nah, terus buat yang turunan terhadap X2-nya berarti 0,6 PX2 pangkat minus 0,4 dikali X1 0,4 minus W2 sama dengan 0. Nah, kalau udah, dari kedua persamaan yang kita udah dapet ini, bisa dibikin W1 per W2 kayak bentuk perbandingannya. Kalau misalnya W1 per W2, berarti kan sama dengan 0,4
Px1 pangkat 0,6 x2 pangkat 0,6 dibagi sama yang ini 0,6 Px2 minus 0,4 dikali x1 pangkat 0,4. Nah, ini disederhanain 4/6 jadi 2/3, terus x2-nya naik ke atas, terus x1-nya turun ke bawah. Nanti ketemu x2-nya itu sama dengan 1/2 W1 X1 W2. Nah, sebenarnya ini meskipun udah ketemu x2-nya, tapi fungsi ini tuh belum selesai. Karena kalau mau cari input demand function, itu harus bentuknya dalam price sama W-nya. Jadi karena di sini masih ada x1-nya, sebenarnya ini nggak bisa. Jadi belum bisa dibilang input demand function. Nah, buat cari input demand function dan ngilangin X1, caranya kita bisa substitusi X2 ini ke persamaan yang di bawah. Nah, persamaan ini tuh kayak mirip sama persamaan maximizing profit di pasar input. Kalau misalnya dulu mungkin pernah belajar di mikro, kayak P sama dengan P kali MPL sama dengan W. Nah, karena di sini inputnya adalah X1, berarti MP di MPX1, terus dikali W-nya W1. Nah, MPX1 itu kan sama dengan delta U per delta X1. Tadi kita dapat kalau misalnya fungsi MPX1 itu sama dengan delta Y. Di sini delta Y per delta X1. Berarti turunan terhadap X1 jadi 0,4 X1 pangkat minus 0,6 dikali X2 pangkat 0,6 sama dengan W1. Nah, ini bisa disederhanain aja bentuknya. Nanti prosesnya kayak P dikali 0,4 X1 pangkat minus 0,6, terus 1/2 W1 X1 W2 pangkat 0,6. Jadi X2-nya itu dimasukin nanti dari yang X2 yang ada di sini dimasukin ke fungsi yang bawah ini, fungsi yang ini. Nanti bentuknya akan disederhanain jadi P dikali 0,4 X1 pangkat minus 0,6, X1 pangkat 0,6, dikali 1/2 W1 per W2 pangkat 0,6 sama dengan W1. Pokoknya bentuknya bisa disimplify terus sampai nanti ketemu X1-nya itu sama dengan 2/2 W1 pangkat 5, W2 pangkat 3 dibagi P pangkat 5, 1/2 W1 pangkat 3. Nah, ini udah bisa dibilang input demand function. Karena fungsinya udah dinyatakan dalam bentuk P dan W aja. Jadi udah nggak ada variabel kayak X1 ataupun X2 di fungsi ini. Nah, tinggal cari yang X2-nya. X2-nya itu tadi persamaannya dari 1/2 W1 X1 per W2. Berarti bisa ditulis jadi 1/2 W1 per W2. Nah, X1-nya tinggal dimasukin dari yang IDF yang kita udah dapat di bawah ini. Yang di sini. Ini dimasukin jadi 2/2 W1 dibagi P dikali 1/2 W1 W2 pangkat 0,6. Dan ini bisa disederhanain aja. Nanti 1/2 W1-nya bisa saling coret. Dan kalau disederhanain hasilnya 2/2 W1 pangkat 5 P pangkat 5 dibagi P pangkat 5 dikali 1/2 W1 kuadrat. Nah, ini juga udah dalam bentuk input demand function. Karena udah bentuknya P dan W. Nah, udah ketemu input demand function, bisa lanjut cari supply function-nya berapa. Supply function itu sama aja kayak fungsi produksi. Jadi, kita tahu tadi fungsinya Y sama dengan X1 pangkat 0,4, X2 pangkat 0,4. Nah, X1-nya bisa diambil dari yang IDF ini, dimasukin ke fungsi ini, dan X2-nya dimasukin ke fungsi ini. Dan jangan lupa pangkatnya ini pangkat 0,4, ini pangkat 0,6. Nah, untuk supply function ini aja. Yang penting kalau supply function, udah ketemu input demand function-nya itu bisa langsung dimasukin. Dan supply function ini, karena kita masukin dari IDF, bentuk fungsinya dia itu juga dinyatakan dalam Y sama dengan fungsi dari P dan W.
Jadi ini bentuk yang supply function-nya. Nah, terus selanjutnya dia juga minta berapa profit function-nya. Untuk profit function-nya, fungsi profit kayak biasa, price dikali quantity. Quantity-nya kita pakai Y1, terus dikurangi sama W1X1 minus W2X2, atau di sini kita bilang cost-nya. Nah, berarti P1 dikali Y1. Sorry, ini bukan Y1, tapi sebenarnya Y aja. Ini harusnya Y aja. Karena Y ini udah gabungan gitu antara hanya ada satu barang di sini dan inputnya doang yang dibedain antara X1 sama X2. Berarti ini tinggal P1, P dikali Y. Y-nya berarti pakai fungsi yang atas yang udah dicari di sini, yang dari supply ini. Dan untuk W1X1-nya pakai IDF yang udah dicari juga, W1 dikali X1-nya yang pakai yang ini, yang IDF, terus W2-nya juga pakai yang fungsi dari IDF-nya. Jadi nanti kalau misalnya dimasukin dapat fungsinya kayak gini. Jadi ini emang cukup panjang dan sebenarnya kalau di mikro yang gue lihat dosen-dosen tuh nggak terlalu fokus banget sama hasil akhir ataupun kayak mereka nggak terlalu minta kalian atau nggak terlalu demand banget untuk harus sampai sesederhana mungkin. Tapi sebenarnya yang penting kalau di mikro 2 ini kayak step by stepnya jelas, terus step by stepnya jelas jadi nggak lompat-lompat, dan meskipun fungsinya nanti di akhir kayak profit functionnya dapatnya sepanjang ini dan masih dan bingung gitu ya, kalau ini kan agak susah ya buat nyederhanain si fungsinya itu jadi lebih lebih simple. Ini nggak apa-apa, jadi daripada misalnya kalian ngabisin waktu buat nyederhanain fungsi yang sekiranya emang susah banget kayak gini, sampai sini aja sebenarnya cukup sih. Kalau misalnya waktu kalian lebih baru bisalah dicoba buat sederhanain si fungsinya. Yang penting sebenarnya step by step sama rumus dan caranya itu jelas aja. Oke, jadi karena ini fungsinya agak rumit dan waktu itu gue UAS juga nggak sempat gue sederhanain. Jadi kita fungsinya sampai sini aja. Yang penting udah sesuai sama rumusnya dan bentuknya udah betul. Jadi fungsi profitnya itu juga fungsi dari price sama harga input. Nah, untuk menguji si fungsi ini udah maksimis atau belum, kita kan biasa pakai turunan pertama. Kalau misalnya turunan pertama fungsi profit terhadap harga input itu sama dengan 0, berarti maksimisasi sudah terpenuhi. Dan di sini dibuat asumsi aja kalau misalnya delta V per delta W1-nya sama dengan 0, delta V per delta W2 sama dengan 0, dan price-nya sama dengan marginal cost. Itu untuk yang poin A. Terus next ke yang poin B. Poin B itu periksa dengan hoteling rule apakah temuan Anda di atas itu sama. Nah, kalau bahas tentang hoteling rule, intinya adalah si hoteling dengan ada hoteling rule ini kita bisa nyamain. Jadi X1 itu bisa diperoleh dari turunan fungsi profit terhadap W1. Atau X2 itu bisa dicari dengan cari turunan fungsi profit terhadap W2. Ini inti dari hoteling rule. Nah, di sini kita bisa turunin aja fungsi profitnya terhadap W1 sama dengan X1 karena fungsinya di sini agak complicated, jadi gak apa-apa langsung masukin aja dari X1-nya. X1-nya di sini yang IDF berarti kan 2,5 WI pangkat 5 dikali W2 pangkat 3 dibagi P pangkat 5 1,5 W1 pangkat 3. Ini sama dengan X1. Terus untuk yang X2-nya berarti 2,5 W1 pangkat 5 dikali W2 pangkat 2 dibagi P5 dikali 1,5 W1 pangkat 2. Jadi kalau misalnya fungsinya rumit juga, sebenarnya nggak apa-apa juga di soal yang ini bisa langsung pakai X1-nya berapa, X2-nya berapa. Yang penting ditulis aja hoteling rule itu sebenarnya ngejelasin tentang apa. Jadi kayak ditulis aja rumus awalnya yang kayak gini. Yang gue kotakin biru ini. Itu untuk yang poin B-nya.
Terus kita next ke soal ketiga. Di soal ketiga ini dengan menggunakan fungsi produksi dan parameter yang sama dari nomor 2, kerjakan problem di bawah ini. Jadi untuk fungsi produksinya itu masih sama kayak yang di nomor sebelumnya, di nomor 2. Jadi kan kita tadi tahu kalau misalnya fungsi Y-nya itu sama dengan X1 pangkat 0,4, X2 pangkat 0,6. Dan pertanyaannya yang ngebedain dia dari soal yang nomor 2 adalah di sini adalah minimisasi biaya, bukan maximize profit. Dengan kendala fungsi produksi perusahaan, tentukan conditional input demand dan tuliskan biaya perusahaan secara lengkap. Oke, jadi karena minimalisasi biaya, berarti di sini kita akan pakai Lagrange. Lagrange-nya adalah minimize cost subject to production. Nah, kalau di fungsi Lagrange itu kan biasanya yang depan itu adalah objective function. Terus yang setelah lambda ini, itu kan biasanya adalah fungsi constraint-nya. Nah, berarti tinggal objective function-nya, karena kita mau minimize cost, berarti fungsi objektifnya adalah fungsi cost-nya, yaitu W1 X1 ditambah W2 X2. Ditambah lambda dikali sama constraint. Constraint-nya berarti yang production, yang ini. Constraint-nya dikurang dengan Y minus X1 pangkat 0,4, X2 pangkat 0,6. Jadi ini dipindah ruas ke kiri. Nah, kalau udah dapat fungsi Lagrange-nya, untuk minimalisasi biaya selalu, pokoknya kalau memaksimumkan atau meminimumkan itu selalu bisa pakai namanya first order condition, atau gampangnya adalah turunan pertamanya. Diturunin dari fungsi Lagrange-nya. Di sini berarti kita bisa nurunin fungsi Lagrange terhadap X1 dan fungsi Lagrange terhadap X2. Fungsi turunan fungsi Lagrange terhadap X1 berarti W1 minus lambda dikali 0,4 X1 pangkat 0,6 kali X2 pangkat 0,6. Terus terhadap X2 berarti tinggal W2 dikurangi lambda dikali 0,6 X1 pangkat 0,4 X2 pangkat minus 0,4. Nah, ini bisa dinyatakan dalam lambda dua-duanya. Jadi ya, bentuk fungsinya kayak gini. Nah, karena ini sama-sama lambda, bisa disamain lambda sama dengan lambda. Jadi yang ini sama dengan yang ini. Dimasukin, nanti kita dapat W1 per W2 itu kan berarti sama dengan 0,4 X1 pangkat minus 0,6 X2 0,6 dibagi 0,6 X1 pangkat 0,4 X2 minus pangkat minus 0,4. W1 per W2 berarti 4 per 6 jadi 2 per 3. X1-nya itu turun ke bawah karena dia karena dia nilainya di atas negatif, turun ke bawah jadi positif, jadi X1. Terus X2-nya naik ke atas. Jadinya nanti 2X2 sama dengan 3X1 W1 per W2. X2 sama dengan 3W1 X1 dibagi 2W2. Nah, fungsi ini sama kayak yang kasus tadi. Fungsi ini tuh belum dalam bentuk conditional input demand function karena di sini masih ada variabel X1. Sedangkan kalau kita mau cari CIDF, itu harus dinyatakan dalam Y dan W aja. Jadi X1 itu nggak boleh ada. Nah, caranya adalah supaya bentuknya bisa berubah, kita bisa substitusi fungsi X2 ini yang udah kita dapat di atas ke fungsi Y atau fungsi production-nya dia. Fungsi production-nya itu X1 pangkat 0,4, X2 pangkat 0,6. Nah, ini tinggal dimasukin aja, berarti X2-nya 3W1 pangkat 0,6, terus dibagi 2W2 pangkat 0,6 dikali X1 pangkat 0,6. Dan bentuknya bisa disimplify, nanti ketemu sama dengan X1 sama dengan Y dibagi 3W1 per 2W2 di pangkat 0,6. Ini udah dalam bentuk conditional input demand function karena bentuknya udah X1 itu fungsi dari Y dan W. Nah, untuk X2-nya berarti tinggal substitusi aja nanti. X2 itu tadi
adalah 3W1 per 2W2 dikali X1. X1-nya pakai yang CIDF. Nanti bisa dapat X2-nya sama dengan 3W1 per 2W2 pangkat 0,4 dikali Y. Nah, ini juga udah dalam bentuk CIDF. Udah dapat CIDF-nya buat X1, X2, bisa lanjut ke cari cost function. Cost function-nya tadi W1 X1 ditambah W2 X2. Nah, ini X1-nya bisa dimasukin dari yang atas, terus X2-nya juga bisa dimasukin dari yang atas, dari yang CIDF. Ini bentuknya bisa disederhanain terus sampai nanti ketemu C sama dengan Y 3W 1 pangkat minus 0,6, 2W pangkat 0,6, ditambah Y dikali 2W2 pangkat minus 0,4, 3W1 pangkat 0,4. Ini untuk fungsi cos-nya. Jadi fungsi cos juga dia dinyatakan dalam bentuk Y, W gitu. Cos adalah fungsi dari Y dan W. Nah, terus ini untuk yang poin A, untuk conditional input demand function dan cost function udah selesai. Yang poin B-nya adalah periksa dengan Shepard lemma apakah sama dengan jawaban di atas. Oke, buat yang poin B, Shepard lemma itu pokoknya dia kalau misalnya kita turunin fungsi cos-nya terhadap fungsi cos-nya terhadap W1, itu hasilnya akan sama dengan X1. Atau kalau misalnya turunin fungsi cos-nya terhadap X2, terhadap W2, maka hasilnya akan sama dengan X2. Ini inti dari Shepard lemma. Nah, kalau dari fungsi yang di atas, ini fungsinya kan relatif simpel ya. Kita jadi bisa langsung nurunin dan benar-benar ngecek gitu. Berarti dari delta C per delta W1 kan berarti kita ambil yang ini yang depan. Berarti ini sama dengan Y 3W1 pangkat minus 0,6, 2W2, 2W2 pangkat 0,6. Terus ini bisa disederhanain lagi dari yang bentuk ini, dikembaliin ke bentuk X1 yang awal. Jadi Y per 3W1, 2W2 pangkat 0,6. Nah, kenapa yang diturunin cuman yang ini aja gitu? Karena sebenarnya yang W1 yang benar-benar ngitung cost untuk si input 1 kan yang ini, yang fungsi C ini, yang sini doang. Jadi yang ini enggak, ini tuh ngitung buat yang input kedua gitu. Jadi makanya yang diturunin yang ini aja. Nah, terus buat yang X2-nya berarti tinggal delta C per delta W2 berarti tinggal Y 3W1 dibagi 2W2 dipangkat 0,4. Berarti sama aja fungsi yang ini. Nah, ini udah hasilnya itu akan sama kayak X1 yang kita cari di atas, terus sama juga sama X2 yang kita cari di atas. Jadi intinya kalau Shepard lemma itu sama kayak yang hotel yang tadi. Jadi nilainya itu akan sama. Ketika fungsinya itu diturunin terhadap harga input, dia akan sama dengan X1 ataupun sama dengan X2. Jadi kayak sama dengan jumlah inputnya. Jadi poin B ini udah kejawab. Terus yang poin C, dia nanya, apabila salah satu input produksi adalah barang inferior, berikan ilustrasinya menggunakan grafik dan jelaskan secara singkat. Buat yang C ini, misalnya salah satu input itu inferior. Kan di sini kita ada X1, ada X2. Biar gampang sebenarnya gue misalin aja kayak ada capital, ada labor. Misalnya kayak di sini X1-nya itu capital atau K, terus X2-nya misalnya labor atau L. Nah, dalam hal ini misalnya yang gue misalin sebagai barang inferior itu labor. Nah, kira-kira nanti
kurvanya bakalan gimana. Nah, kalau dalam kasus ini, jika salah satu barang itu inferior, maka bentuk kurvanya itu dia bakal menurun gitu. Bentuk kurvanya hampir mirip kayak agak backward gitu, backward bending. Karena ketika produksinya naik, labor yang digunakan menurun. Jadi intinya ketika barang inferior berarti kalau Q-nya naik, eh, jumlah input yang dipakai itu turun. Dan input yang dipakai turun. Jadi ini adalah case ketika barangnya inferior. Jadi dalam hal ini kalau labornya inferior berarti kalau produksinya dinaikin, labornya turun. Nah bentuk kurvanya itu bakalan kayak gini. Jadi awalnya itu kayak di titik yang ini. Di titik A, terus dia pindah ke titik B, dia pindah ke titik C. Nah ini kan kalau dilihat kayak naik dari titik A ke titik C itu kan sebenarnya Q-nya atau kuantitasnya kan makin gede, makin gede, makin gede kan. Tapi lebar yang dipakai itu makin lama makin sedikit gitu. Jadi itu makanya si lebarnya adalah barang inferior. Oke, ini buat nomor 3. Udah kejawab poin A, poin B, poin C-nya. Kita bisa lanjut ke soal yang nomor 4. Di nomor 4 ini, buatlah ilustrasi dengan gambar kondisi exchange antara dua konsumen. Tentukan namanya, endowment dua jenis barang, dia tentukan namanya sendiri. Poin A-nya, gambarkan Edward box yang menceritakan kondisi awal dari kedua konsumen tersebut. Nah, di sini misalnya kalau konsumennya itu ada dua, misalnya dimisalin aja ada Ani sama Budi, terus barangnya itu ada roti sama kopi. Roti dimisalin sebagai X, kopi sebagai Y. Dan karena di sini fungsi utilitasnya juga nggak diketahui, jadi bisa aja bikin permisalan. Kalau misalnya UA sama dengan XAYA, UB sama dengan XBYB. Sebenarnya bisa sih bikin fungsi permisalan, fungsi-fungsi lain, cuman gue pakai fungsi yang ini supaya lebih simpel aja pas nanti nyari kayak keseimbangannya. Karena begitu diturunin kan ini fungsinya gampang kan. Nah, Edgeworth box awal di sini misalnya ada Ani, sini ada Budi. Berarti kalau yang ke sini, ini kan punyanya Ani, dan yang ke sini ini adalah Y-nya Ani. Nah, kalau Budi ini dilihatnya berlawanan arah, berarti kalau yang ke sini adalah Y Budi, yang ke kiri ini adalah X-nya Budi. Nah, ini untuk angkanya juga sembarang aja. Misalnya di sini gue ngambil di titik yang ini XA-nya 4, YA-nya 4, XB-nya 6, YB-nya 8. Jadi sebenarnya angkanya bebas berapa aja. Nah, terus kalau misalnya kita jumlahin XA ditambah XB berarti kan 6 ditambah 4 itu sama dengan 10. Terus berarti XB-nya 10 minus XA, YA ditambah YB-nya sama dengan 12, berarti YB sama dengan 12 minus YA. Dan ini berarti udah cukup buat gambarin kondisi awal dari Edgeworth box antara dua konsumen. Terus yang di poin B-nya, buatlah gambar baru dan ceritakan bagaimana proses terjadinya pertukaran. Jelaskan tunjukkan kondisi equilibrium, Pareto optimum, dan contract curve. Nah, untuk proses pertukaran, ini pertama jelasinnya bisa dari ngejelasin secara matematis dulu, habis itu ngejelasin secara grafisnya. Kalau secara matematis, pertukaran itu kan akan terjadi sampai adanya Pareto efisiensi. Nah, Pareto efisiensi itu bisa tercapai kalau misalnya MRS antara konsumen 1 itu sama dengan MRS antara konsumen 2. Dan ini kita juga bisa bilang kayak ini kondisi equilibriumnya. Nah, karena tadi kita udah misalin fungsinya UA sama dengan XAYA dan UB-nya berarti sama dengan XBYB, berarti MRS selalu kan turunan fungsi U terhadap XA dibagi turunan fungsi U terhadap YA. Kayak
MUX per MUY. Kalau di sini kan berarti untuk orang pertama berarti turunannya terhadap XA per YA, terus untuk yang kedua berarti delta U per delta XB per delta U per delta YB. Nah, turunan fungsi U terhadap XA berarti YA, sini YA, terus turunan fungsi U terhadap YA berarti XA. Nah, ini sengaja makanya gue bikin fungsinya simpel supaya pas diturunin angkanya itu langsung gampang gitu untuk di kalkulasinya nanti. Terus buat yang U terhadap XB berarti kan YB, U terhadap YB berarti XB. Nanti dapat YA sama dengan YB dikali XA dibagi XB. YA sama dengan YB tadi kita udah cari, YB itu 12 minus YA. Jadi ini bisa dimasukin ke fungsi yang bawah. 12 minus YA kali XA dibagi XB juga tadi adalah 10 minus XA. Nah, ini fungsinya dikali silang dan disederhanain, nanti ketemu YA-nya sama dengan 12 per 10 XA. Buat YB itu tadi sama dengan 12 minus YA. Ini nggak apa-apa, bentuknya nggak perlu diubah. Berarti alokasi yang efisien itu kan ketika XA, YA, XB, YB, dan ketika MRS-nya sama. Nah, ketika MRS-nya sama, berarti tadi kita udah ketemu XA-nya nggak perlu diganti. Terus kita pokoknya ganti semua variabel ke XA ataupun ke YA gitu. Supaya memudahkan. Berarti ini XA tetap, terus YA-nya 12 per 10 XA, terus XB-nya adalah 10 minus XA, YB-nya bisa 12 minus YA. Karena nanti ketika kita nemuin YA, ini YB kan bisa dicari. Nah, di sini misalin aja. Nah, ini juga sebenarnya angkanya permisalan. Jadi sebenarnya di soal ini benar-benar bebas, angkanya berapa, fungsinya berapa, tapi usahain cari aja angka dan fungsi yang gampang. Nah, kalau di sini gue ambil misalnya XA-nya sama dengan 5 gitu, biar jadi hasilnya bulat nanti. Kalau XA-nya sama dengan 5, maka alokasinya XA berarti 5, 12 per 10 XA berarti 12 per 10 dikali 5 sama dengan 6. Terus ini 10 minus 5 sama dengan 5, 12 minus 6 sama dengan 6. Jadi alokasinya nanti 5,6, 5,6. Nah, kalau dilihat ini kan alokasinya sama. Makanya sebenarnya kalau digambar, dia bakalan bersinggungan. Kayak gini. Jadi gambarnya adalah di sini keseimbangannya itu yang di titik E ini. Di sini XA-nya 5, XB-nya 5, YA-nya 6, YB-nya 6. Jadi yang Pareto optimal condition-nya itu ini harusnya E. Pareto optimal condition-nya adalah yang titik E-nya, atau kita bisa bilang juga sebenarnya ini sama aja equilibrium-nya. Dan yang C ini adalah contract curve. Contract curve itu kayak kurva yang menghubungi titik-titik yang alokasinya efisien gitu. Pokoknya intinya titik-titik yang menghubungkan persinggungan antara kurva indifference orang pertama dan kurva indifference orang kedua. Jadi kan persinggungannya di sini, dan di sini. Itu dihubungin jadi contract curve. Jadi untuk yang poin B ini udah kejawab. Next, ke yang poin C. Soal C terakhir. Pada suatu masa terjadi ketidakseimbangan atau disequilibrium. Seperti yang diilustrasikan di gambar 2. Jelaskan apa yang terjadi sehingga terbentuk keseimbangan baru dan gunakan gambar tersebut untuk mengganti nama barang sesuai dengan yang Anda tulis di bagian A. Nah, di poin C itu sebenarnya dia di soal dia kasih gambar. Gambarnya kurang lebih kayak gini. Tapi mungkin kalau yang di poin C ini, di soalnya itu belum sampai, dia cuman kasih keterangan kayak H-word box, terus ada excess supply sama excess demand, tapi penyesuaiannya gimana belum ada. Gitu.
Nah, di sini gue bikin gambarnya kayak di soal. Jadi ini kayak Edward box biasa. Di sini ada dua titik gitu, ada dua indifference curve yang mereka itu nggak saling bersinggungan. Jadi kalau misalnya dari sini aja kita bisa tahu kalau kondisinya tuh bukan equilibrium dan bakalan ada adjustment atau penyesuaian. Nah, kalau dilihat di sini ini XA, barang yang dikonsumsi oleh si Ani itu sebesar ini, dan barang yang dikonsumsi oleh Budi sebesar ini. Tuh, di sini dan di sini. Jadi kan sebenarnya kalau kita gabungin konsumsi si Ani dan si Budi ini nggak full jumlah X total. Jadi kayak yang ada di pasar ataupun yang ada di market itu nggak semuanya dikonsumsi oleh mereka berdua gitu. Jadi alokasinya belum optimal. Jadi kalau optimal kalau misalnya semua barang yang ada di market atau yang ada di dalam apa namanya situasi ini tuh semuanya dikonsumsi. Nah, jumlah yang belum optimal itu kita namain excess supply. Jadi kayak jumlah yang dikonsumsi itu masih kurang dari jumlah total yang tersedia. Jadi kita bilang ini adalah excess supply dari barang X. Nah, kalau barang Y gimana? Kalau barang Y itu justru berlawanan. Yang dikonsumsi sama si Ani ada di sini, yang dikonsumsi sama Budi ada di sini. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita hitung ini ke sini dan ini ke sini, ini kalau YB harusnya dari ini ke sini. Nah, ini kan sebenarnya ada kayak excess kan, ada kayak kelebihan di sebelah sini. Kelebihan setinggi yang ini. Gitu. Jadi kalau di kasus barangnya justru dia bukan excess supply, bukan supply yang kelebihan malah demand-nya. Konsumsinya yang berlebih. Gitu. Dan itu juga nggak optimal cara ekonomi. Makanya nanti akan ada penyesuaian. Nah, penyesuaiannya gimana? Karena kita bisa lihat kalau misalnya kurva ini tuh, kurva penyesuaiannya kan bakal ke kondisi equilibrium yang gue kasih warna oranye ini. Berarti kan sebenarnya ini adalah kurva UA, ini kurva UB punya Budi. Dia kan akan geser ke bawah kan kurva UA-nya. Kurva UA itu bakal geser ke kanan bawah, terus kurva UB-nya bakalan naik dari ke kiri atas. Jadi nanti ketemu di titik equilibriumnya sama dengan berapa. Nah, makanya adjustment-nya di sini gue tulis kurva UA bergeser kanan bawah, kurva UB bergeser ke kiri atas. Sampai kapan? Sampai kedua kurva ini bersinggungan di titik E. Atau di sini E itu equilibrium. Nah, secara detail kalau mau kita lihat, berarti kalau kurva UA-nya geser ke kanan bawah, berarti kan nanti XA yang dikonsum itu bakal lebih banyak kan. Berarti XA-nya itu akan naik. Dan XB-nya pun juga akan ikut naik gitu. XB-nya juga akan ikut naik ketika kurvanya itu bergeser ke bawah. Kayak gini. Jadi kan XB-nya naik, terus XA-nya juga akan naik. Jadi Ani dan Budi itu masing-masing bakal nambahin konsumsi barang X-nya, atau dalam hal ini konsumsi rotinya. Nah, gimana kalau dengan untuk barang Y-nya? Kalau barang Y kita tadi lihat excess demand, kalau jumlah yang dikonsumsi itu berlebih, berarti kan kita seharusnya ngurangin konsumsi kan. Berarti kan ini kurvanya juga kalau dilihat geser ke kiri, konsumsi YA-nya akan turun, dan konsumsi YB-nya juga akan menurun gitu. Jadi keduanya mengurangi konsumsi kopi. Keduanya akan ngurangin konsumsi kopi dan menambah konsumsi roti sampai di titik di mana XA plus XB atau roti yang mereka konsumsi itu sama dengan roti total yang tersedia di pasar. Terus YA dan YB-nya itu sama dengan kopi total yang ada di pasar. Jadi penyesuaiannya akan berlanjut sampai ke titik equilibrium. Oke, jadi untuk pembahasan mikro 2 kali ini udah selesai.
Sebenarnya kalau buat di mikro 2 yang penting bisa nulisin caranya secara step by step, dan kalau untuk hasil akhir kayak misalnya perhitungan sebenarnya nggak yang terlalu krusial banget, yang penting caranya step by step itu lengkap dan nggak lengkap-lengkap. Oke, jadi itu aja buat pembahasan mikro 2 kali ini. Makasih semuanya.